akan kita bahas yaitu tentang neraca saldo. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah bagian dari laporan keuangan yang mencantumkan setiap saldo akhir yang ada pada akun buku besar akuntansi yang meliputi kas, beban pendapatan, modal, peralatan, perlengkapan, hutang, dan piutang. Berikutnya, manfaat neraca saldo dapat memudahkan dalam melakukan pengecekan terhadap kebenaran buku besar yang telah dibuat. Berikutnya, sebagai sumber pembuatan kertas kerja. Selanjutnya, sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Fungsi neraca saldo. Pertama, fungsi persiapan, yaitu untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Yang kedua, fungsi pencatatan, untuk mencatat setiap data yang ada pada setiap akun. Yang ketiga, fungsi koreksi, untuk melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi. Yang terakhir, melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan, dinamakan fungsi monitoring. Perkenalkan, nama saya Usniati. Saya di sini akan menjelaskan cara membuat neraca saldo. Komponen-komponen yang ada di neraca saldo. Yang pertama, nomor akun. Nomor akun adalah kode setiap akun yang berada dalam buku besar. Yang kedua, nama akun. Nama setiap akun yang ditulis secara urut dari aset, utang, modal, pendapatan, hingga beban. Yang ketiga, kolom debit. Membuat saldo akun dengan nilai debit mengacu pada buku besar. Yang keempat, kolom kredit. Membuat saldo akun dengan nilai kredit mengacu pada buku besar. Cara membuat neraca saldo adalah memindahkan isi buku besar ke lembar kerja baru sebagai ringkasan semua akun buku besar itu. Contoh langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung setiap saldo akun buku besar. Yang kedua, mencatat debit atau kredit di neraca saldo. Yang ketiga, menjumlahkan total debit dan kredit di masing-masing kolom. Yang terakhir, cek apakah angka di kolom debit sama dengan di kolom kredit. Yang contohnya ada di tabel samping. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan neraca saldo berdasarkan dari buku besar di samping. Di sini ada PT Alhamdulillah, laporan neraca saldo periode Januari tahun 2013. Nama akun yang pertama kas. Kas berada di debit sebesar Rp7.700.000. Yang kedua ada modal. Modal berada di kredit sebesar Rp7.500.000. Yang ketiga hutang. Hutang berada di kredit sebesar Rp500.000. Yang ketiga ada beban sewa berada di debit sebesar Rp400.000. Yang selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan ada di debit sebesar Rp2.500.000. Terus ada peralatan yang berada di debit sebesar Rp7.000.000. Terus selanjutnya ada pendapatan yang berada di kredit sebesar Rp4.000.000. Terus ada perlengkapan di kredit juga sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya ada beban gaji. Beban gaji berada di debit sebesar Rp200.000. Terus ada beban asuransi di debit sebesar Rp924.300.000. Yang terakhir ada Preps di debit sejumlah Rp475.000 dan hasilnya balance yaitu Rp18.500.000 antara debit dan kredit. Saya Aprilia dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan yaitu laporan yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang mana laporan tersebut harus dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi. Fungsi laporan keuangan untuk menilai kondisi usaha. Dua, sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban perusahaan baik kepada investor maupun kepada pemerintahan. Jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi adalah laporan finansial yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis. Yang kedua, laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik.
Yang ketiga, laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan yang ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya adalah 1 tahun sekali. Tujuannya untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Laporan keuangan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi berupa aktiva. Sekian penjelasan tentang laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Siti Nuril Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba atau rugi. Untuk membuat laporan laba atau rugi, yaitu pendapatan dikurangi beban-beban. Sesuai dengan neraca saldo yang di samping, pendapatan kita sejumlah 4 juta rupiah dikurangi beban-beban. Bebannya itu terdiri dari beban sewa sejumlah 400.000 rupiah, beban gaji sejumlah 200.000 rupiah, dan beban asuransi sejumlah 924.300 rupiah. Jumlah dari seluruh bebannya adalah 1.524.300 rupiah. 4 juta dikurangi 1.524.300 rupiah adalah 2.475.700 rupiah. Itu termasuknya laba. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang laporan neraca. Laporan neraca terdiri dari aktiva dan pasiva. Untuk aktiva itu ada aset lancar dan aset tetap. Untuk aset lancarnya adalah kas sejumlah 7.700.000 rupiah dan aset tetapnya adalah perlengkapan sejumlah 2.500.000 rupiah, ada peralatan sejumlah 7 juta rupiah dan perlengkapan yang ada di kredit sejumlah 1.500.000 rupiah. Total aset aktivanya adalah 15.700.000 rupiah. Dan untuk pasiva itu terdiri dari kewajiban sejumlah 5.500.000 rupiah dan modal sejumlah 9.500.700 rupiah. Dan totalnya juga 15.700.000 rupiah. Jadi untuk laporan neracanya balance. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.